Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa fiqha. Allahumma amin. Para hadirin, para pemirsa semua yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam majelis khataman kitab Fadlul Islam, Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita baca pada pertemuan kedua. Qala al-muallif wa ghafarallahu lahu wa lana wa liwalidina wa lil qari' was-sami'in wal hadirin wal musyahidin rahimakumullah. Babu wujubi ad-dukhuli fil Islam. Halaman 10. Bab wujub ad-dukhul fil Islam. Wajib masuk ke dalam agama Islam. Itu kalau kita lanjut sampai selesai bab ini, maka kita akan memahami bahwa pesan yang lengkap dari judul ini adalah wujub ad-dukhul fil Islam was-sayri alaih wal hadar min sunanil jahiliyah. Bab wajib masuk ke dalam agama Islam, wajib berjalan terus di atas dasar Islam, wajib berhati-hati, waspada, menghindar dari sunnah-sunnah jahiliyah. Itu insya Allah yang akan kita dapatkan inti dari bab ini. Wa qaulullahi ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Wa man yabtaghi, dan barang siapa mencari ghairal islami, selain Islam, dinan sebagai agama. Ini bukti bahwa memang agama Islam adalah nama sebutan bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hakikat Islam adalah istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah, pasrah pada Allah, tapi memang namanya dinul Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, falan yuqbala, maka tidak akan diterima, minhu, dari orang itu. Oleh siapa? Tentu oleh Allah. Wa huwa fil akhirati, wa huwa, dan ia fil akhirati, akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Kenapa kalau di sini fil akhirah? Ya karena di dunia belum merasa. Di dunia mungkin masih merasa benar, mungkin juga paling benar. Tapi kalau di akhirat baru tampaklah segala hakikat segala sesuatu, sehingga yang benar-benar
yang batil-batil, yang diterima-diterima, yang ditolak ya ditolak. Di dunia sudah diaban-abani ya, sudah diumumkan, sudah diberitahu oleh Allah, nggak diterima loh, nggak diterima gitu ya. Tetapi tidak semua orang mengindahkan peringatan Allah tersebut. Tapi akan menjadi fakta di akhirat, dan pada saat itulah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qaulihi ta'ala, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulullahi ta'ala, inna dina indallahi al-islam. Inna dina, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah, al-islamu, yaitu Islam. Islam baik namanya memang Islam, kemudian prakteknya memang istislam lillahi wahdah, pasrah kepada Allah semata. Karena tidak semua orang yang, kalau Islam di sini ya pasti ya agama, kalau secara agama ya hanya agama Islam. Kalau orangnya adalah pasti yang memenuhi standar Islam, yaitu istislamu lillahi wahdah, hanya tunduk patuh pasrah kepada Allah semata, tidak syirik dan tidak pula ogah-ogahan atau membangkang atau munafik. Betul-betul al-istislamu lillah. Al-Imran 19. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Wa anna hadza, dan bahwasanya ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus, jalan Islam, Islamnya Nabi Muhammad yang diterima, yang dibawa dan yang beliau praktekkan, itu disebut wa anna hadza. Dan ini agama yang kubawa, yang ku yakini, yang ku terangkan, yang ku jalankan, ini adalah sirati, jalanku, mustaqiman, yang lurus. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata sirati. Nah, kata sirat itu berbeda dengan thoriq dari segi keluasan. Sirat itu adalah jalan yang amat luas, mampu menampung siapapun yang masuk. Jadi siapapun yang masuk Islam, jalan Islam muat untuk mereka semua tanpa berdesakan. Ya, berbeda kalau diungkapkan dengan thoriq, wa an hadza thoriqi, ya itu maknanya ada kesempitan, ya. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Jadi jalan ini Islam ini luas sekali, mampu menampung siapapun, ya. Siapapun masuk monggo, tidak ada batasnya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Jalanku ini lurus, mustaqiman, lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Islam secara istiqomah, Islam agama al-qawim, maka harus diikuti secara istiqomah. Fattabi'u wala tattabi'us subul, dan kalau sudah mengikut Islam, tolong jangan noleh kanan noleh kiri, jangan menyimpang, jangan keluar dari jalur, ya. Apapun yang katanya secara promosi oleh orang yang mempromosikan itu menarik, ya, jangan masuk, jangan tertipu. Itu semuanya tipuan, ya. Kalau terlihat menarik itu tipuan, ditipu oleh setan. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Islam cuma satu jalan. Di luar Islam ada banyak jalan, subul. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum, maka akibatnya kalau kamu ikut di jalan itu, di jalan-jalan itu di luar Islam, samping kanan kiri Islam, jalan itu akan membawamu jauh, terpisah ansabilihi, dari jalan Allah, dari jalan Rasulullah. Sirat dan sabil,
wa anna hadza sirati ya an sabilih. Sabil hanya sabilul Islam, sabilullah, jalan Islam cuma satu, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu ada banyak subul. Lebih jelas lagi, ini surat Al-An'am 153. Lebih jelas lagi diterangkan oleh Imam Mujahid, seorang ahli tafsir dari tabi'in, yang kalau sudah ada tafsir dari Mujahid maka sudah cukup ya. Beliau termasuk murid dari Imam Ibnu Abbas, Turjumanul Quran, Habrul Islam. Qala Mujahid, as-subulu al-bid'u wasyubuhatu. Bid'ah dan syubuhat. Bid'ah itu apa? Nanti ada bab sendiri insyaallah. Nah, bid'ah itu adalah ma uhditsa fid din min ghairi dalil, atau ma uhditsa fid din ala khilafis sunnah, atau ma uhditsa fid din ma lam ya'zam bihillah. Apa yang diada-adakan itu satu. Kedua, fiddin di dalam agama. Ketiga, min ghairi dalil, tanpa dalil yang benar. Atau ala khilafi sunnah, menyalahi sunnah. Atau malam ya'dzam billah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Itulah pengertian bid'ah yang tercela, yang menjadi lawan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti memenuhi 3 unsur. Ihdas, ya, mengadang-adakan hal yang baru, fiddin, dalam agama, bukan dalam hal dunia, dan ala khilafi sunnah, menyalahi sunnah Nabi, atau min ghairi dalil, tanpa dalil, tanpa dasar yang benar, atau malam ya'dzam billah, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa kalau katanya tidak mau bid'ah, tetapi kok pakai kacamata, pakai naik mobil, pakai mikrofon dan seterusnya, itu kan bid'ah semua. Nah, itu berarti belum bisa menangkap pesan inti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para salafus soleh atau dari para ulama, bahwa yang dimaksud fiddin, kalau kacamata, mobil, mikrofon ini kan fid dunya. Wasail itu sarana hidup. Sarana hidup ya sesuai dengan semangat zaman dan perkembangan zaman. Ya. Nabi diutus bukan untuk mengurusi sarana zaman, tapi untuk menyampaikan agama. Jadi bid'ah yang dimaksud yang menyalahi agama. Oleh karena itulah Nabi sudah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal pertanian, ya, teknik pertanian, maka kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Ma'asyarul muslimin rahimallah. Jadi as-subul al-bid'ah, wasyubuhat dan syubhat. Syubhat itu ma yusbihul haqqa wa huwa laisa kadzalik. Sesuatu yang mirip dengan kebenaran tapi tidak benar, cuma mirip-mirip saja. Dia mirip benar padahal tidak benar. Ya. Nah, karena mirip benar itulah maka membahayakan. Banyak orang tidak bisa membedakan, maka dia ikut syubhat dengan keyakinan itu yang benar, padahal itu syubhat, itu tidak benar. Disebut syubhat li'annahu yushbihul haq, ya. Apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, apakah itu logika, apakah itu perilaku, apa saja, pokoknya mirip dengan yang benar tapi tidak benar, itu syubhat. Dan itu hanya dihadapi dengan dalil-dalil yang rinci, dalil yang benar, ya, yang rinci, yang jelas. Jadi wala tattabi'u subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan di luar jalan Nabi. Di luar jalan Nabi itu ada bid'ah, ada syubhat-syubhat, baik dalam pikiran, dalam ucapan, dalam hukum, dalam ibadah, ya, dalam adab, dalam dakwah atau dalam manhaj, ya.
itu harus dihindari, harus mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun akhrajah wa fi lafdhin qala man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ma laysa minhu atau ma laysa fihi fa huwa raddun. Man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan. Tadi tidak ada, kok sekarang diada-adakan ya. Belum, sebelumnya belum ada. Fi amrina itu fi dinina, dalam urusan kami, dalam agama kami. Hadza ini. Jadi definisi itu diambil dari hadis ini. Ada 3 unsur. Ihdaats fid din. Man ahdatsa fi amrina. Fi amrina dalam urusan kami, urusan Nabi. Urusan Nabi ya urusan agama. Berarti fi amrina ay fi dinina. Man ahdatsa fi dinina hadza ma laysa minhu ma laysa fihi, apa ya, sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Itu kalau fihi. Kalau minhu, tidak ada bagian dari Islam. Dia mengada-ngadakan sesuatu yang asing, bukan bagian dari Islam, tidak ada dalam Islam. Jadi itulah yang disebut dengan pertama ihdaats, kedua fiddin, ketiga ala khilafi sunnah atau bi ghairi dalil. Maka hukumnya fahuwa raddun ay fahuwa mardudun, maka ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Hadis Bukhari Muslim. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz qala, Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, barang siapa amila, melakukan amalan, sebuah amalan, laisa alaihi, tidak ada atas amalan tersebut amruna, dasar dari agama kami, dalil dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Nah, dari sinilah maka kalau kita umat Islam, sudah muslim, sudah masuk Islam, ingin amalnya diterima oleh Allah, maka wajib memenuhi 2 unsur. Yang pertama adalah unsur ikhlas lillahi ta'ala. Unsur ikhlas lillahi ta'ala ini, itu adalah perwujudan dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, memenuhi unsur ittiba'u as-sunnah atau muwafaqatus sunnah, mengikuti sunnah atau sesuai dengan sunnah, atau muwafaqatus syara', sesuai dengan syariat. Ini adalah realisasi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau terpenuhi 2 unsur itu maka diterima. Tinggal yang ketiga yang harus dijaga adalah kita tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat batal amal di tengah jalan. Misalkan tiba-tiba sudah diterima, udah bagus tuh, terus akhirnya melakukan sum'ah. Dia cerita-cerita dengan harapan supaya mendapatkan, ya, didengar oleh orang lalu dipuji oleh orang. Nah, maka merusak unsur yang pertama. Ya, walaupun sudah selesai amalnya, dengan sum'ah itu maka bisa merusak. Jadi tidak boleh kita batalkan. Atau kalau itu sifatnya sedekah lalu kemudian kita ungkit-ungkit, nah akhirnya batal, ya. Itu yang harus kita jaga. Baik. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba?
Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Di dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Kullu, setiap umatku, umat Islam, yadkhulunal jannata, akan masuk surga. Setiap umat Islam dijamin akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Jadi ada umat Islam mau masuk surga atau diajak mau masuk surga atau disuruh masuk surga, menolak. Semua masuk surga kecuali yang menolak, yang tidak akan masuk surga menolak. Nah, ini tentu sesuatu yang sangat aneh. Fakta ini diungkapkan oleh Nabi dan para sahabat merasa aneh, sehingga para sahabat bertanya, menanyakan, siapa orang kok aneh ini ya? Ya Rasulullah, man ya'ba. Siapa ya Rasulullah orang kok menolak masuk surga? Diajak masuk surga kok menolak, aneh. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka masuk surga pasti. Wa man asani, siapa yang membangkang aku, bermaksiat kepadaku, menyalahi aku, faqad aba, maka dia sudah menolak masuk surga. Dari sinilah setelah wajib masuk Islam, lalu masuk Islam, maka setelah itu ada kewajiban lagi apa? Wajib taat Nabi. Kalau sudah masuk Islam, wajib taat Nabi di dalam Islam. Itulah yang disebut dengan as-sair alal Islam, berjalan di atas Islam. Wajib masuk, setelah itu wajib berjalan, bukan masuk lalu meneng, diam. Nah, harus berjalan. Perjalanan di dalam Islam selalu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah, supaya terus berjalan menuju surga. Wa man asani, siapa yang membangkang atau membantah aku, bermaksiat kepadaku, tidak nurut sama aku, kata Nabi, faqad aba, maka dia telah menolak. Nah, ini artinya di antara orang Islam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada walaupun sudah masuk Islam tapi dia tidak siap mengikuti aku. Ya, ada saja ketika Nabi memerintah, dia orang ini menolak Nabi, menolak perintah Nabi, menolak sunnah Nabi, menolak ajaran Nabi. Ada. Makanya Nabi memberi peringatan, jangan sampai ya masuk neraka karena kesalahannya. Walaupun sudah masuk Islam kok masuk neraka? Iya sih, dia salah. Suruh taat nggak mau, suruh jalan nggak mau. Dia cari jalan sendiri. Dia mangkir, dia berbelok kanan, belok kiri, dia main-main di jalan Islam sehingga tertinggal. Bisa juga terlindas, ya. Bisa juga tertinggal di belakang lalu keluar daripada agama Islam, bisa. Wa man asani faqad aba. Baik. Kemudian dilanjut, ya sudah tadi diterangkan, ini hadis Imam Bukhari halaman 11 ya. Wa fi sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu damimri'in bi ghairi haqqin, damimri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhri qadamah Rahul Bukhari. Abghadun nasi ilallahi thalathatun, manusia yang paling dibenci, dimurkai, ilallahi oleh Allah, thalathatun, ada 3. Yang dimaksud di sini bukan orang kafir,
Abghadun nas di sini yang dimaksud bukan orang kafir, tapi orang Islam. Ya, tapi orang Islam. Ini sudah diperingatkan oleh Imam Ibnu Battal dalam Syarah Bukhari. Tidak boleh dimaknai ini orang kafir, tidak bisa. Yang dimaksud adalah annas ahlu dzunub minal muslimin. Jadi orang yang berbuat dosa dari kalangan kaum muslimin. Itu sama dengan ungkapan Nabi SAW dengan akbarul kabair, dosa besar yang paling besar ini, nah, begitu. Jadi ini memang melakukan dosa paling buruk, kejahatan paling jahat, walaupun dia muslim. Disinilah pentingnya setelah masuk Islam itu harus hati-hati. Setelah masuk Islam wajib berjalan di atas Islam. Ya, tidak boleh tergelincir, tidak boleh mencampur aduk Islam dengan yang lain. Itu berbahaya loh. Dan di zaman akhir Bapak Ibu suka mencampur aduk ajaran itu semakin marak karena ada penyakit atau virus namanya liberalisme. Ya, dan teman-teman liberalisme termasuk multikulturalisme, pluralisme, itu yang membuat seseorang karena sudah berpenyakit, penyakitnya apa? Al-bidah wasyubuhat. Maka dia mencampur aduk, dia punya pikiran negatif kepada Islam. Kalau saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja jelek. Malah salam Islam disebut jelek gimana? Ya, jelek. Jeleknya gimana? Wah, berarti saya tidak toleran kepada agama lain, gitu kan? Saya tidak toleran, berarti saya intoleran. Berarti saya radikal. Berarti saya mau jadi teroris, gitu ya. Nah, itu adalah karena kena penyakit, namanya penyakit bidah wa syubuhat. Kalau menurut Al-Qur'an tadi namanya subul. Itu subul itu. Memang banyak di luar Islam itu pendapat itu banyak, gitu loh. Makanya perlu diwaspadai loh, jangan campur aduk. Allah tidak ridho, tidak suka. Berbahaya. Nah, orang yang begini ini termasuk abghadun nas ilallah. Ya, manusia yang paling buruk, yang paling dibenci oleh Allah. Ya, karena dosanya parah, kejahatannya besar. Walaupun tidak semua orang punya kejahatan besar menyadari kalau itu besar. Itu kan soal ilmu dan soal hidayah. Kalau nggak punya ilmu, yang besar-besar dianggap remeh, gitu kan? Yang besar dianggap remeh. Yang remeh malah dibalik dianggap besar, gitu. Nah, itu karena kena subuhan. Ketika dia berargumen, ya model-model, wah ya bener ya, wah, berarti berjiwa besar dong. Kalau cuma hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjiwa kecil, gitu kan? Tapi kalau mau wadah yang mau yang lain, kamu agama apa? Kamu punya salam apa? Dihafalkan, dibaca bareng-bareng semuanya. Wah, soal saya berjiwa besar, berlapang dada, tidak sempit seperti yang lain. Maksudnya seperti yang lain termasuk nanti seperti Rasulullah kan, ya. Rasulullah kan jadi sempit kalau jadi ukuran itu kalau dilanjutkan. Ya. Nah, ini bahaya. Itulah subuhat. Seolah-olah benar, tapi tidak benar. Tapi tidak benar. Ini masalah penting, serius. Masalah serius. Semua yang terkait dengan hak Allah itu serius. Menyalahi hak Allah itu adalah kesalahan serius. Karena Allah tidak menerima campur aduk. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, agama yang murni hanya milik Allah. Allah hanya ingin yang murni. Allah tidak mau kalau campur aduk. Mari kita perhatikan. Abghadun nasi ilallahi thalathah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai oleh Allah. Kita di surat Fatihah sudah berdoa terus, ghairil maghdubi alaihim. Lah ini ada orang abghadun nas. Maka kita harus menghindari ini. Apa itu
Thalathah abghadun nas ilallahi thalathah. Ilallahi yang paling dimurkai oleh Allah salah satu ada 3 orang. Berarti 3 orang muslim, 3 orang muslim. Dia sudah beragama Islam. Kata Imam Ibnu Al-Battal. Begitu pula kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i. Artinya abghadu ahlil ma'asi, itu maksudnya. Bukan annas itu ahlil kufri, bukan. Jadi abghadu ahlil ma'asi, ahli maksiat yang paling dibenci oleh Allah. Paling dibenci oleh Allah. Salah satu ada 3 perkara. 3 perkara ini bukan pembatasan, tapi dalam pembicaraan kali ini Nabi fokus kepada 3 perkara. Ya, menerangkan 3 perkara ini. Hati-hati, waspada, hati-hati ya. Kalau dikumpulkan dalil-dalil ya ada yang dimurkai lagi oleh Allah selainnya. Yang pertama, mulhidun fil haram. Orang yang berbuat ilhad. Mulhid, orang berbuat ilhad fil harami, di haram, di tanah suci. Al haramul makki, al haram tanah suci. Karena diterangkan di dalam surat Al-Hajj ayat 25. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang menginginkan di dalam tanah suci, ya, bi'ilhadin, perbuatan ilhad, mungkar, bidzulmin, dengan sebuah kezaliman, nudzibhu min adzabin alim, maka kami pasti akan merasakannya dari azab yang pedih. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berbuat mungkar, berbuat maksiat, berbuat zalim di luar tanah suci itu sudah haram. Di tanah suci double haramnya, lebih haram lagi. Nah, zalim di tanah haram itulah disebut mulhid. Ilhad itu dengan ilhad itu bentuk tertingginya kan ateis. Mulhid itu ateis, orang yang tak bertuhan. Jadi saking besarnya memang dosanya. Jadi orang zalim di tanah haram, di tanah suci itu disebut mulhid. Jangankan berbuat zalim, masih mau berbuat, akan berbuat, kalau itu di tanah haram, merencanakan jahat, itu sudah kejahatan besar, baru merencanakan. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alim. Ya. Jadi yang dimaksud di ilhad adalah perbuatan zalim, kemungkaran besar di tanah suci. Kemungkaran besar di tanah suci. Ya bisa saja mulai bidzulmin itu melakukan syirik, melakukan kufur, melakukan bid'ah, melakukan dosa yang akibatnya besar, membunuh orang, ya. Bahkan bukan hanya membunuh orang. Dikatakan oleh Umar radhiyallahu an, ini Khalifah Umar, ihtikarut ta'am di Makkah ilhad. Monopoli makanan, menimbun makanan di tanah suci Makkah itu termasuk ilhad. Ya. Karena dahsyat sekali kezalimannya kepada penduduk Makkah di tanah suci. Tanah suci nggak boleh berbuat haram. Di luar tanah suci saja sudah nggak boleh, apalagi di tanah suci. Makanya ketika itu dilanggar, ya double kemurkaan Allah atas orang itu. Mulhidun fil haram. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, berikutnya wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Nah, perhatikan, jelas, nyata. Apa yang disampaikan Nabi SAW itu jelas dan nyata.
clear dengan firman-firman Allah. Misalkan surat Al-An'am 153 tadi, itu termasuk subul, wala tattabi'us subul. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jadi betul kata Imam Mujahid, subul itu ya al-bidah was subuhat. Termasuk di sini kata Nabi sunnatal jahiliyah. Orang yang paling dibenci oleh Allah, wa mubtaghin, dan orang yang mencari fil islami, di dalam Islam, dia muslim, sudah berada di dalam Islam, kok masih mencari sunnatal jahiliyah, sunnah-sunnah jahiliyah. Sunnah-sunnah itu ya perilaku jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, adat istiadat jahiliyah, budaya jahiliyah. Segala jahiliyah itu segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Apakah sebelum Islam atau setelah Islam, ya jahiliyah namanya. Agama-agama animisme, dinamisme, keyakinan-keyakinannya yang tidak sesuai dengan Islam, itu ya jahiliyah dalam pandangan Islam. Ya termasuk masuk di dalam hadis ini. Jadi wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah, mencari sunnah jahiliyah di dalam Islam. Dia sudah muslim masih nyari sunnah jahiliyah. Soal kalau animisme, dinamisme, bahkan agama-agama yang lain, pemikiran-pemikiran filsafat, ahli kalam, kaum zindik sebelumnya, sama, semuanya masuk ke dalam sunnatal jahiliyah. Dan nanti diterangkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Baik, dilanjut. Ya. Jadi sunnatal jahiliyah itu ya bid'ah-bid'ah, syubhat-syubhat, syahwat-syahwat masuk di dalam sunnah jahiliyah. Perdukunan-perdukunan, niyahah, meratapi mayit, tiaroh, ya menggantungkan kesialan nasib pada hal-hal yang tidak rasional, di luar agama, di luar nalar, dikaitkan dengan jalannya burung, suara burung, warna burung, hewan tertentu, hitungan tertentu, ya bentuk tertentu, hari tertentu, dan seterusnya, atau bintang tertentu. Nah itu masuk ya tiaroh, termasuk kahana, perdukunan-perdukunan. Itu sunnatal jahiliyah. Artinya Nabi itu ingin kalau sudah masuk Islam, kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya sudah, wiritannya pagi sore, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, nggak usah nyari Tuhan lain. Saya ridho Islam sebagai agama saya, nggak perlu cari agama lain atau dicampur, ditambal. Nggak ada yang sudah sempurna Islam. Ya, wa raditu nabiyya, ya, bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sudah, yaitu panutan kita, tidak perlu cari panutan lain. Nah, itu yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai melakukan dosa yang teramat besar, Allah sangat murka, yang disebut dengan wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ya, adakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang sudah yakin, yang yakin kepada Allah? Tidak ada yang terbaik ya hukum Allah. Itu surat Al-Maidah ayat 50. Jadi termasuk sunnatal jahiliyah itu bisa berbentuk hukum. Makanya ada di dalam agama Islam sudah ada hukum
hukum waris yang penuh dengan keadilan. Bahkan ada ilmuwan-ilmuwan Amerika itu yang masuk Islam gara-gara kagum dan takjub dengan ayat-ayat waris. Bagaimana masalah itu kalau di Amerika itu kompleks ya, undang-undangnya tebel ya, kitabnya tebal gitu, undangnya banyak, tapi ya nggak selesai. Tapi di dalam Islam sedikit selesai, tidak ada akal manusia yang bisa mencapai seperti hukum waris yang ada dalam Quran. Jadi kemukjizatan ayat waris itu masuk Islam. Lah orang Islam sudah Islam, nggak mau, aku hukum waris Islam, saya mau hukum yang lain aja, karena nanti saya cuma dapat separuhnya adik saya laki-laki, saya perempuan, kalau pakai Islam saya kalah dengan adik saya. Jadi ya dangkal sekali. Kemudian dia nggak mau hukum Allah, dia nyari hukum lain, bahaya. Itu termasuk wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Lu jangan. Ya kalau nggak paham tanya. Kalau protes hatinya tanya kepada ulama biar dapat siraman. Jangan diputus-putuskan sendiri. Sama dengan kaum wanita juga. Kalau sudah masuk Islam, jadi muslimah, ya tadi harus man ata'ani dakhalal jannah. Jangan sudah masuk Islam lalu maksiat lagi kepada Nabi. Begitu membaca aturan muslimah, pakaiannya harus begini, tidak boleh transparan, tidak boleh sempit, tidak boleh mengikuti laki-laki, tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kafir atau orang fasik dan seterusnya. Dia nggak mau. Saya kan punya hobi sendiri misalkan, saya punya model sendiri. Loh, itulah yang dimaksud oleh Nabi, masuk ke dalam waman asani faqad aba. Artinya sudah masuk Islam tapi kok mandek, kok ngadat di tengah jalan, gitu loh. Kok ogah-ogahan untuk terus berjalan bersama Nabi agar ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang dulu. Tabarruj ya, pamer kecantikan, bukan kepada suami, kepada orang lain. Pamer kecantikan. Ya, bersolek kalau mau keluar rumah, berdandan bagaimana supaya cantik, tapi bukan kepada suaminya. Ya, jadi itu adalah termasuk tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, yang begini-begini ini harus dihindari oleh orang muslim yang sudah Islam. Belajarlah, semua kita belajar ya. Tidak ada yang sempurna dari kita, semuanya belajar. Semua mengaku banyak salah di hadapan Allah, banyak kekurangan, banyak minta ampunan, tapi juga minta bimbingan hidayah dan menerima setiap yang kita ketahui dari Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, dalam hal ini bagus kalau para jamaah membaca kitab namanya Masail Jahiliyah. Saya sudah nerjemah buku Masail Jahiliyah, yaitu Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah yang harus diwaspadai dan dihindari. Jumlahnya sih banyak ya, jumlah masail jahiliyah itu banyak ya. Kalau di kitab Masail Jahiliyah mungkin ada ya 128 masalah kira-kira ya. Tapi kalau dilanjutkan oleh para ulama di buku-buku yang baru bisa sampai 300 masalah jahiliyah. Rinci sekali, artinya ajaran jahiliyah, agama jahiliyah, adat jahiliyah itu apa saja, sampai 300 item gitu kan. Jadi kalau kita baca itu ya bagus, artinya kita punya perbendaharaan ilmu yang banyak sehingga bisa
memilah mana Islam, mana jahiliyah. Baik. Yang ketiga yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa muttalibu damimri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhri qadamah. Orang yang mencari darah orang muslim tanpa alasan yang hak untuk dialirkan, untuk dibunuh. Membunuh di luar membunuh ya di mana saja. Kalau membunuh muslim tanpa alasan yang hak, itu termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah. Kejahatan berat, ya, kejahatan luar biasa, bukan biasa. Itu baru imri'in muslim, baru satu orang muslim. Apalagi lebih dari satu orang, apalagi satu etnis, satu bangsa. Wah, luar biasa kejahatan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini dikatakan setelah rawahul Bukhari qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu ya. Qauluhu sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqah aw muqayyadah. Ai fi saksin duna saksin kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Syekhul Islam berkata, di mana beliau ini berkata? Di kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim. Iqtida As-Siratil Mustaqim mukhalafat ashabil jahim. Jadi konsekuensi mengikuti jalan yang lurus harus menyelisihi orang-orang yang sudah diancam dengan neraka jahim. Harus menyalahi jahiliyah, menyalahi setiap yang bertentangan dengan Islam. Qauluhu sunnatul jahiliyah, ucapan sunnatal jahiliyah wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Nah, ini kata sunnah digunakan secara bahasa ya, maknanya memang thariqah, jalan orang jahiliyah, jalan, cara, adat, istiadat, ya, pola jahiliyah. Kata-kata jahiliyah yang ada di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yang dari jufiha masuk di dalamnya kullu jahiliyatin, setiap yang bersifat jahiliyah. Apakah jahiliyah mutlaqah yang bersifat absolut, semua yang sebelum Islam dulu, au muqayyadah, atau yang terbatas, tertentu, terikat, ai fi saksin duna saksin, alias jahiliyah pada orang tertentu, bukan orang yang lain tanpa yang lain. Kitabiyatin, atau jahiliyah ada pada kitabiah, jahiliyah kitabiah, jahiliyahnya orang Yahudi, orang Nasrani. Au wasaniyatin, au jahiliyah wasaniyah, paganisme, keberhalaan, berhalaisme. Au ghairima, atau jahiliyah yang lain, dinamisme, animisme. Bapak Ibu, saya tanya, menurut Bapak Ibu sekalian, agama yang mendominasi Nusantara sebelum menjadi
Islam mayoritas. Itu agama apa? Nah, itu informasi yang salah. Ya. Ada satu hasil penelitian. Nah, ya. Satu hasil penelitian bahwa negeri Nusantara ini sebelum datangnya Islam itu didominasi oleh animisme, dinamisme, oleh agama lokal. Animisme, dinamisme. Sementara yang disebut tadi agama Hindu itu elitis, itu agama elit, agama kaum elit. Ada di buku ya, bentar. Jadi buku ini hasil kajian dari LIPI, Duraruddin Mashhad. Tesisnya ini diperkuat oleh buku Clifford Geertz tentang agama Jawa. Ini bagus ya, LIPI ya. Jadi Duraruddin Mashhad, peneliti senior LIPI. Bukunya berjudul Politik Kaum Santri dan Abangan, Refleksi Historis Perseteruan NU PKI. Buku baru ya, terbitan Al-Kautsar, Pustaka Kautsar. Di sana diterangkan ya bahwa ya agama yang mendominasi sebelum Islam adalah agama asli atau lokal, animisme, bukan Hindu dan Buddha. Hindu Buddha hanya dianut oleh golongan elit saja, termasuk di Bali. Nah, ini menarik tentunya ya. Jadi di buku ini menarik. Ini informasi kita dapat dari Kiai Mujib ya, Kiai Mujib Ansor. Karena beliau yang beli buku ini lalu menolak terus memberitahu sama kita. Ya menarik juga bagi kita. Sangat menarik. Baik, kita lanjut. Jadi apakah jahiliyah itu jahiliyah kitabiah? Penganut kitab sebelum Islam, kitab Taurat, kitab Injil, atau wathaniyah, paganisme, tidak punya kitab, berhalaisme, atau yang lainnya, animisme, dinamisme. Min kulli mukhalafatin, pokoknya setiap yang menyalahi lima ja'a bil mursalun, apa yang dibawa oleh para rasul. Wa fi sahih, dalam kitab As-Sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab I'tisam bil Kitab was Sunnah, babul iktida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nomor 7282 secara mauquf, An Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, ya ma'syarul qurra, ya ma'syarul qurra, nanti ada di balik dari Muhammad bin Abi Waddah tadi ya. Baik. Ya ma'syarul qurra, istaqimu fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabqan ba'ida
Fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Ya ma'syaral qurra, wahai para qari, yang perlu diketahui bahasa qurra, istilah qurra sekarang dengan istilah qurra saat sahabat Hudzaifah ini bicara itu sudah bergeser maknanya. Kalau sekarang disebut para qurra, para qari, ya yang ahli qiraat saja gitu. Bahkan ahli qiraat juga sudah bergeser. Kalau dulu ahli qiraat itu qiraat mutawatirah, ya seperti Nabi membaca Quran seperti apa. Kalau sekarang mungkin bergeser ya para qari ya yang mentartil bacaan Al-Quran dengan bitaghoni, mungkin dengan lagu ya. Ini waktu zaman itu Al-Qurra itu maknanya al-ulama. Al-ulama zaman dulu, dan juga para thalabatul ilm, ya para penuntut ilmu yang senior yang hafal Quran, itu para qurra, ahli membaca, menelaah, mengikuti Quran. Ya ma'syaral qurra, hai para ulama, hai para ahli Quran, istaqimu, istiqomahlah. Fa in istaqamtum, kalau kalian istiqomah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian telah berada di depan dalam jarak yang jauh meninggalkan orang-orang di belakangnya. Jadi kalau kita kan berpacu menuju Allah di jalan yang lurus. Kalau para qurra itu istiqomah udah di terdepan, udah nggak tersalib, sudah terdepan posisinya. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian sudah menang, berada di depan, jauh di depan, sabqan ba'ida. Fa in akhadtum yaminan wa shimala, tapi kalau kalian mengambil kanan, mengambil kiri, belok kanan, belok kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh, dengan kesesatan yang jauh. Jadi di sini perlu istiqomah di atas agama Allah. Jadi wajib masuk, wajib berjalan, terus berjalan istiqomah. Wajib, itu juga sifatnya wajib. Sudah, jangan oleh kanan, jangan oleh kiri, nanti kamu sesat. Bahkan bisa sesat sejauh-jauhnya. Wajib berpegang teguh dengan Quran Sunnah. Wajib taat Allah, taat Rasul. Sudah tidak ada lagi syariat di luar itu yang diikuti, tidak ada. Makanya ajaran-ajaran yang syirik itu karena ya bukan dari Allah dan dari Rasul. Makanya di dalam surat Asy-Syura ayat 21 Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apa mereka punya Tuhan-Tuhan selain Allah sehingga mereka mensyariatkan untuk mereka, ya, sehingga Tuhan-Tuhan selain Allah itu mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah, ya, karena memang syariat itu dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang membuat syariat, menambahi, mengurangi, mengganti, lu kan ya syirik namanya. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan yang lain, sehingga yang lain itu membuat syariat, membuat syariat apa yang tidak Allah izinkan. Apakah mengganti, apakah menambahi, ataukah mengurangi. Asy-Syura ayat 21. Nah, di sini memang perlu namanya doa untuk istiqomah. Terus minta sama Allah, karena hidayah di tangan Allah. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut.
wa an Muhammad ibn Waddah annahu kana yadkhulul masjid fayaqifu 'alal hilaqi fayaqulu fadzakarahu wa qala anba'ana Sufyan ibn Uyainah an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala Abdullah yani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu la aqulu 'amun amtara min 'amin wala 'amun ahsaba min 'amin wala amir khairun min amir lakin dhabu ulama'ikum wa khiyarikum thumma yuhdithu aqwamun yaqisunal umura bi ara'ihim fayahdimul islama wa yuslamu fayahdimul islam atau fayuhdamul islamu wa yuslamu yuhdam. Baik, kita baca pelan-pelan sambil difahami. Dari an Muhammad ibni Waddahin annahu kana yadkhulul masjidah. Muhammad bin Waddah pernah masuk masjid. Fayaqifu 'alal hilaq, ternyata begitu masuk masjid beliau melihat berdiri menghadap ke halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran yang ada di dalam masjid. Hilaq, ada halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran orang untuk membaca wirid, ini wirid itu sekian kali, baca ini 100 kali, baca ini 100 kali ya. Jadi ada hilak-hilak, ada halakoh wirid. Lalu dia cerita. Nah, makanya di bawah di footnote diterangkan yusiru ila ma rawahu Ibnu Waddah fi Kitabil Bid'ah wan Nahi anha. Jadi ini termasuk kitab yang awal, kitab-kitab tentang bid'ah yang paling awal. Karya Imam Ibnu Waddah. Kitabul Bid'ah wan Nahyi anha. Dia berkata qala haddatsan Asad an Muhammad bin Hazim an Al-Amash an Ibrahim an Ammam bin Harith qala kana Hudzaifah yadkhulu al-masjid. Jadi yang ini sahabat Hudzaifah ini ya. Sahabat Hudzaifah dari tapi ini yang di atas dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada riwayat lagi dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah masuk masjid, ini di footnote kita baca. Fayaqifu 'alal hilaq, lalu berdiri menghadap kepada halakoh-halakoh, lingkaran-lingkaran yang ada di masjid, kelompok-kelompok. Fayaqulu, lalu beliau sahabat Nabi memberi peringatan, ya ma'syarul qurra, usluku tariq. Fala in salaktumuha laqad sabaqtum sabqan ba'ida, wa la in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum ba'ida. Hai para qari, hai para pembaca Quran, penghafal Quran, ikuti jalan yang sudah dari Nabi kamu ikuti. Kalau kamu mengikutinya, kamu ada di depan, mengalahkan yang lain, jauh berada di depan. Tapi kalau kalian ke kanan dan ke kiri, ambil kanan, ambil kiri, kamu telah sesat jalan dengan kesesatan yang jauh. Nah, kembali ke matan yang di atas. Dari Sya'bi, dari Masruq, Fadakarah, Ola, Amba'ana Sufyan bin Uyainah an Mujalid an Sya'bi. Tapi kalau ya Mujalid yang benar ya, bukan Mujahid. Ada di sebagian naskah kitab Fadlul Islam itu ditulis Mujahid, salah, Mujalid. Yang benar Mujalid. Dan itu bisa dirujuk di kitab Ibnu Waddah juga Mujalid. Karena memang zamannya berbeda, ada Mujalid, ada Mujahid. Dari Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang di Kufah, berkata, laisa amun illa waladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada tahun, amun tahun, kecuali waladhi ba'dahu, tahun setelahnya asyarru minhu, lebih buruk daripada tahun sebelumnya. La aqulu, aku tidak mengatakan amun amtaru amin bahwa ini tahun lebih banyak hujan dari tahun ini. Wala amun ahsabu min amin, ya, tidak ada tahun yang lebih subur daripada tahun ini. Bukan itu yang ku maksud. Wala amir khairum min amir, juga bukan bicara soal
amir lebih baik dari amir ini, bukan. Tetapi lebih buruk dari zaman sebelumnya, lebih zaman baru lebih buruk dari sebelumnya. Itu kenapa? Lakin zahabu ulama'ikum. Yang saya maksud adalah hilangnya para ulama kalian. Ulama kalian akan hilang, akan wafat. Wa khiyarikum, orang-orang pilihan kalian akan hilang, akan wafat. Kalau sudah wafat, penggantinya tidak lebih baik dari sebelumnya, tidak lebih bagus dari sebelumnya. Tsumma yuhditsu aqwamun, kemudian muncul kalau sudah hilang para ulama-ulama besar, muncul aqwamun, kaum yuhditsu, ya membuat bid'ah, membuat hal-hal baru. Yaqisunal umura bi araihim, mereka mengkias-kiaskan perkara-perkara dengan pendapat-pendapatnya. Jadi mereka ahli pendapat araiyun, ya, ahlul ara. Mereka ahli menggunakan akalnya, kias-kias, akalnya aqlaniyun. Akal didahulukan mengalahkan Quran Sunnah. Ahli kalam, termasuk sampai ahli liberal. Jadi mereka mendahulukan apa yang selain Quran Sunnah. Fayuhdamul Islam, maka Islam itu runtuh. Islam yang dibawa Nabi dulu runtuh. Wayuslamu, dan gopel. Bahasa Jawa gopel. Gopel itu pecah, cuil. Ya, kalau gelas itu gopel, cuil, ya, retak, pecah. Itu masuk dari sulmah, yuslam, ya, salm, ya. Jadi Islam itu, ya itu bisa rusak, bisa pecah, bisa retak, bisa gopel, bisa cuil gitu. Oleh siapa? Ya oleh generasi dalam umat Islam sendiri. Ketika ulama-ulama sudah tidak ada, atau sudah tidak peduli ulama, sudah ditinggalkan, bikin aturan sendiri, mazhab sendiri. Nah di situ akhirnya Islam dirusak. Ya, Islam dirusak. Maka sekali lagi, apa yang kita terangkan dari awal, yang diterangkan oleh mu'allif adalah wajib masuk Islam, wajib berjalan di atas Islam, wajib istiqomah, wajib waspada menghindari sunanal jahiliyah. Semoga menjadi jelas. Dan ya, kita kalau mau pengertian Islam, qala al-muallif rahimahullah babu tafsiril Islam wa qaulullahi ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Jika mereka mendebat-debat kamu Muhammad, maka katakan, aku ini berislam, menyerahkan wajah saya lillahi, kepada Allah. Siapa yang menyerahkan wajah kepada Allah? Saya. Terus siapa lagi? Wa manit taba'ani, dan orang yang mengikuti saya. Masya Allah. Jadi ayat ini mirip dengan yang surat Yusuf 108, Qul hadi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manit taba'ani. Saya yang berdakwah di atas basirah dan orang-orang yang ikut saya. Saya yang menyerahkan wajah murni kepada Allah dan orang-orang yang ikut saya. Ya, maka ittiba Nabi, ittiba fit tauhid, ittiba fil Islam, fil ikhlas, ittiba fi ad-da'wah dan lain sebagainya, ya. Jadi itu Islam. Jadi Islam itu istislamu lillahi wahda. Wa fi sahih, di dalam sahih dari Umar radhiyallahu anhu, ya. Di sini entar. Wa fi sahihi. Nah, an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-islamu an tasyhadu ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dari Umar, Rasulullah bersabda, Islam itu adalah, kalau pertama itu adalah Islam adalah menyerahkan wajah hanya kepada Allah.
Terus kalau di ayat ini, di hadis ini, Islam adalah bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Ini statokta ilaihi sabila, jika kamu sudah mampu ke sana. Ini statokta, jika kamu mampu ilaihi, kepada haji, kepada al-bait Ka'bah, sabilan, jalannya menuju ke sana. Baik. Nah, maksudnya apa? Islam di hadis ini oleh Nabi kita Muhammad SAW ditafsiri dengan rukun Islam yang dengan rukun Islam yang 5. Ditafsiri dengan rukun Islam yang 5. Jadi Islam bisa ditafsiri, Islam adalah, lalu disebutkan rukunnya yang 5. Itu bisa dan sudah dipakai oleh Nabi SAW. Tapi ada juga Islam itu, apa itu Islam? Islam adalah lalu ditafsiri dengan sesuatu yang lebih umum. Nanti akan kita ikuti. Islam ditafsiri dengan yang lebih umum. Jadi kalau yang pertama, hakikat Islam adalah al-istislamu lillahi wahdah. Islam adalah al-istislamu lillahi, ya, wahdah, bit tauhid wal inqiyad wal bara'ah minasyirki wa ahli. Berarti menurut ayat ini sudah pasrah diri kepada Allah dengan tunduk patuh secara tauhid dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik. Itu makna dari ayat ini. Lalu berdasarkan hadis ini, Islam adalah yaitu rukun Islam yang 5. Bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, pergi haji bagi yang mampu. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, marfu'an, secara marfu', Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima al-muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Orang muslim adalah orang yang tidak mengganggu muslim lain dengan lesan dan tangan. Jadi muslim itu akhlak yang mulia, menjamin keselamatan dan kedamaian orang lain, tidak mengganggu orang lain, khususnya orang lain itu kaum muslimin, khususnya kaum muslimin yang punya hak lebih, ya, tidak mengganggu orang Islam dengan lesan dan tangannya. Baik, kita lanjut. Wa an Bahz ibni Hakim, wa an Bahz ibni Hakim ibni Muawiyah an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam faqala al-islamu an tuslima qalbaka lillahi ta'ala wa an tuwalli wajhaka ila Allah ta'ala wa tusalli salatal maktubata wa tuaddi zakatal mafrudata. Rawahu Ahmad. Dari Bahz ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia pernah bertanya, sa'ala Rasulullah, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam, tentang Islam, apa itu Islam? Faqala, maka jawab Nabi, antuslima qalbaka lillahi, yaitu kamu pasrahkan hatimu kepada Allah, wa antuwalli wajhaka ila Allah, dan kamu arahkan wajahmu kepada Allah, kamu hadapkan wajahmu kepada Allah, wa antusalli salatal maktubata, kamu salat yang wajib. Jadi Islam itu mesti salat 5 waktu, tidak salat 5 waktu ya tidak Islam. Ya, jadi kamu salat 5 waktu. Wa tuaddi zakatal mafrudata, kamu menunaikan zakat yang diwajibkan padamu. Rawahu Ahmad. Wa an Abi Qilabah an rajulin min ahli Syami an abihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam qala an tuslima qalbaka lillahi wa yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadika qala ayyul islami afdal qala al-iman qala wa mal iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulil ba'thi ba'dal maut. Dari Abu Qilabah, dari seseorang min ahli Syami, dari penduduk Syam, dari bapaknya, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islamu, apa itu Islam?
Nabi menjawab, antus lima qalbaka lillah, yaitu kamu menyerahkan hatimu kepada Allah. Wa yaslamal muslimun bilisanik wa yadik, dan orang muslim lain selamat dari gangguan lesan dan tanganmu. Jadi Islam itu hatimu pasrah kepada Allah, berserah diri pada Allah, kamu berislam, hati kamu berislam. Lalu orang muslim lainnya, masyarakat muslim selamat dari gangguan tangan dan lesanmu. Kamu berakhlak mulia, tidak ganggu orang, minimal itu tidak ganggu orang. Ya, itu Islam, agama Islam. Jadi dijawab dengan tauhid dan adab dan akhlak, akidah dan akhlak. Ya. Makanya Islam ya, berislam itu ya berakidah dan berakhlak sekaligus di waktu yang bersamaan. Gitu. Zahir batinnya itu iman kepada Allah, takwa pada Allah, ikhlas pada Allah. Zahirnya ya berislam, melaksanakan rukun Islam dan beradab Islam. Tidak mengganggu siapapun, lebih-lebih orang Islam. Karena ketemu saja syiarnya assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau diucapkan begitu langsung menjawab waalaikumsalam. Itu sudah menjamin keselamatan orang, tidak akan mengganggu. Syiarnya sudah assalamualaikum. Ya, menyebarluaskan kedamaian dan keselamatan bagi orang lain. Qala kemudian berkata, ayul islami afdal, Islam manakah yang amalan dalam Islam manakah yang paling utama pahalanya? Dijawab al-iman. Islam paling baik itu iman. Ternyata iman itu bagian dari Islam, artinya bagian dari agama Islam. Jadi Nabi pernah ditanya dan menjawab, Islam itu dijawab dengan yang lebih luas, bukan hanya rukun Islam yang 5, ya, tapi juga dengan hakikat Islam dan akhlak mulia, dan juga dengan iman, dengan yang zahir dan yang batin. Ya, Islam lebih umum dari sekedar rukun Islam, lebih umum dari sekedar rukun Islam. Hal-hal yang wajib lainnya juga Islam. Hak kepada Allah ya Islam, hak masyarakat untuk damai ya Islam, kan begitu. Jadi subhanallah, Islam memang agama perdamaian, agama pasrah kepada Allah dan menciptakan perdamaian dunia. Itu Islam. Berbeda dengan propaganda Islamofobia yang mengatakan Islam teroris. Semakin belajar Islam semakin jadi teroris. Jauh dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Ini Islam yang itu propaganda Islamofobia. Baik. Jamaah sekalian, alhamdulillah selesai 2 bab ini. Nanti dilanjut, sebenarnya bab berikutnya masih berkaitan. Ya, semua berkaitan, namanya satu kitab ya. Tapi insya Allah. Baik, demikian. Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan? Itulah definisi Islam menurut Rasulullah SAW, menurut para ulama. Ya. Jadi tidak seperti orang liberal. Islam adalah agama yang mengajarkan pasrah kepada Tuhan, bukan kepada Allah, kepada Tuhan. Agama manapun yang mengajarkan pasrah pokoknya pada Tuhan. Semua agama yang bertuhan, ajarannya pasrah sama Tuhan, ya sudah, itu Islam. Maka inna dina indallahi Islam, semua agama yang mengajarkan kepasrahan adalah Islam. Entah kepada Allah, entah kepada selain Allah. Ya, jadi itu sudah merupakan tadi itu as-subul was-syubuhat, ya. As-subul was-syubuhat yang harus dijauhi dan dihindari. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih kebersamaannya, semoga jadi ilmu manfaat dan sampai ketemu lagi pada muhadarah berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.